Dua minggu yang lalu kita belajar tentang kehidupan Rasul Thomas. Sesuai dengan urutan nama para rasul di dalam Matius 10 ayat 1 sampai 4. Sesudah Rasul Thomas, urutannya adalah Rasul Matius. Jadi sore ini kita akan belajar kisah dari Rasul Matius. Di dalam gereja Ortodoks, Rasul Matius diperingati setiap tanggal 16 November. Jadi tanggal 16 November itu peringatan dari Rasul Matius. Rasul Matius adalah salah satu dari 12 Rasul Kudus, dan dia adalah penulis dari Injil Matius yang kita kenal, yang kita miliki sekarang. Dia adalah anak dari Alfeus. Dia juga disebut sebagai Lewi. Ya, dia hidup di kota Galilea Kapernaum. Kapernaum itu kota yang terletak di pantai Danau Galilea. Sekarang di sana ada satu gereja Ortodoks. Saya sudah datang ke sana 3 kali ke tempat ini, ya, di Kapernaum. Dia adalah seorang yang berpunya dan mempunyai pekerjaan sebagai pemungut pajak, pemungut cukai. Jadi kalau sekarang ya pegawai pajak lah, kantor pajak gitu, ya. Pemungut cukai. Tetapi orang-orang sejamannya itu sangat menghina dia dan menjauhi dia, karena orang-orang Israel sangat tidak suka dengan pemungut cukai yang ditunjuk oleh pemerintah Romawi untuk menarik pajak kepada orang sebangsanya. Dan sering orang pemungut cukai itu, seperti banyak orang yang bekerja di mana banyak uang basah, korupsi. Maka orang pemungut cukai itu banyak korupsi dan banyak memalak orang-orangnya sendiri, bangsanya sendiri, sehingga mereka sangat dibenci dan mereka dikatakan sebagai orang berdosa. Tetapi Matius, meskipun dia adalah seorang berdosa, dia tidak lebih buruk daripada orang-orang Farisi yang membanggakan dirinya sendiri dengan penampakan dan penampilan yang kelihatannya orang saleh, orang benar, dengan atribut-atribut luar keagamaan, ya. Dan akhirnya Tuhan mengarahkan pandangan ilahinya ke atas si pemungut cukai ini, orang yang dihinakan oleh orang-orang sebangsanya ini. Sehingga pada suatu hari, sementara Sang Kristus melakukan perjalanan di Kapernaum tadi, Sang Kristus meninggalkan kota itu dan pergi ke danau di Kapernaum, diiringi orang banyak. Jadi pada waktu itu di mana Yesus ada, orang pada kumpul pada saat ini juga untuk mendengar ajarannya, ya. Ketika dia berada di pantai daripada Danau Galilea itu, dia melihat Matius sedang duduk di kantor penagihan pajak atau penagihan cukai itu, dan dia berkata kepada Matius, ikutilah aku. Coba kita baca dari Matius pasal 9 ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku. Iya.
Mendengar kata-kata Sang Kristus itu, bukan saja telinga dari tubuhnya, tetapi juga telinga dari hatinya, mendengarkan kata-kata Sang Juru Selamat ini. Maka pemungut cukai ini langsung bangkit dari tempatnya dan meninggalkan semua segala sesuatunya di belakangnya, lalu mengikuti Kristus. Matius tidak berhenti untuk memikirkan, tidak pula dia merasa keheran-heranan bahwa seorang guru yang agung dan pembuat mukjizat ini memanggil dirinya. Seorang pemungut cukai yang sangat dibenci orang banyak. Tetapi dengan segenap hatinya dia mengambil apa yang dikatakan oleh Sang Kristus itu bagi dirinya sendiri dan tanpa ada keraguan mengikuti dia. Lebih jauh lagi, Tuhan tidak meremehkan panggilannya kepada Matius ini. Bahkan dia mendatangi rumah Matius. Di sana berkumpul di rumah Matius itu rombongan orang dari tetangga-tetangganya yang semuanya adalah orang-orang pemungut pajak dan orang-orang berdosa. Dan mereka duduk di sekitar meja di mana Yesus dan para muridnya berada. Pada saat itu kebetulan juga hadir beberapa orang ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, orang Farisi itu adalah dapat kita umpamakan kadrunnya orang Yahudi di zaman itu. Munafik, sombong, merendahkan orang lain karena dianggap kurang mengikuti aturan agama. Ini aliran di dalam agama Yahudi zaman itu. Sekarang tidak ada. Dan zaman sudah berubah. Dulu paling tidak ada tiga aliran di dalam agama Yahudi. Orang Saduki, yaitu orang-orang yang bertanggung jawab atas bait Allah, dan juga ningratnya orang Yahudi. Orang Farisi ini adalah orang-orang fanatik yang lebih mementingkan agama. Lalu juga ada orang Eseni. Orang Eseni itu orang Farisi, orang Yahudi yang lebih ketat lagi menekankan pada pembasuhan-pembasuhan dan pada pembersihan-pembersihan diri melalui macam-macam upacara, dan mereka tidak mau disentuh oleh orang lain. Sehingga mereka tinggal di gua Qumron di padang gurun Yudea. Ya, itu adalah orang Eseni. Ada lagi orang Zelot. Orang Zelot ini lebih politik. Dia anti penjajah, anti Romawi, dan sering mengadakan kekacauan. Ya, kekacauan untuk menentang penjajah. Ada lagi orang Sikari namanya. Orang Sikari itu ya semacam orang Zelot juga, dan sering mengadakan perampokan. Dia dikenal Sikari karena mereka selalu membawa pedang. Yang waktu itu pedangnya dinamakan sebagai Sikari. Nah, itulah beberapa dari kelompok orang-orang Yahudi pada zamannya Yesus. Nah, termasuk Matius ini adalah dari orang Farisi, kelompok orang Farisi, meskipun dia kerjanya menjadi pemungut cukai.
Dan orang-orang Farisi yang hadir di rumahnya Matius ini, ketika mereka melihat bahwa Tuhan Yesus tidak menyingkiri orang-orang berdosa, ya mungkin ada perempuan-perempuan nakal, pemabuk, dan lain-lain, serta orang-orang pemungut cukai yang juga dianggap orang berdosa, tetapi malah makan bersama mereka. Mereka bergumam dan berkata kepada para muridnya, Matius 9 ayat 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi, pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Kemudian, Sudah cukup. Jadi Yesus mengumpamakan orang-orang berdosanya sebagai orang sakit. Dan dari situlah kita dalam gereja Ortodoks menganggap bahwa gereja itu adalah rumah sakit bagi orang berdosa. Gereja itu bukan kumpulan untuk orang tepuk-tepuk tangan dan berjingkrak-jingkrak, bukan. Gereja melalui sakramen-sakramennya, melalui ajaran-ajarannya, melalui macam-macam aktivitasnya, tujuannya adalah penyembuhan dari sakit manusia, yaitu dosa di dalam dirinya, agar manusia menjadi sembuh secara rohani. Sembuh secara rohani artinya mencapai kekudusan. Nah, itulah makanya Tuhan Yesus mengatakan, bukan orang yang sehat yang membutuhkan tabib, tapi orang yang sakit. Ya, oleh karena itu dia mengatakan, aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Orang yang merasanya dirinya sudah benar, tidak punya dosa, itu berarti orang itu sudah tidak tahu dirinya sakit. Ya, tidak dibutuhkan orang itu, tapi dia justru memanggil orang-orang berdosa, yang merasa berdosa, yang membutuhkan pertolongan, agar mereka bertobat. Bertobat itulah langkah awal. Langkah awal dari penyembuhan roh manusia. Dari penyakit dosanya itu, penyakit rohnya itu. Dan sesudah peristiwa ini, Matius meninggalkan semua kekayaannya, mengikuti Kristus, dan sebagai murid yang setia, dan tidak pernah berpisah dari gurunya ini sejak saat itu. Segera dia dianggap layak untuk diperhitungkan di antara paduan suara para muridnya yang dipilih, yang berjumlah 12 itu. Bersama-sama dengan murid-murid Tuhan Yesus yang lain, Matius ikut dia di dalam perjalanannya mengelilingi Galilea. Galilea itu Israel sebelah utara, yang dulunya ketika zamannya raja-raja itu adalah kerajaan Samaria, dan Yudea, yang ibu kotanya ada Yerusalem. Itulah kerajaan Yudea sebelah selatan. Mendengarkan ajaran-ajaran ilahi dari gurunya, melihat begitu banyak mujizat-mujizat dilakukan oleh sang guru, dan pergi untuk berkhotbah kepada domba-domba yang hilang dari orang-orang Israel, dan juga menjadi saksi dari penderitaan sang guru ini di atas salib, yaitu kematiannya yang membawa penebusan,
Dan dia juga menyaksikan kenaikan gurunya yang mulia ini ke surga.